Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tani 7, channel YouTube yang fokus pada bidang pertanian. Nah teman-teman, di pagi hari ini kita berada di lahan CMK kita. Dan kesempatan kita di pagi hari ini kita akan melakukan pengocoran pada tanaman kita untuk yang kedua kalinya. Dan pupuk yang kita gunakan masih sama seperti yang kemarin, kita menggunakan Ponska subsidi yang kandungannya 15-15 dan kita tambah dengan atau kita mix dengan TSP 46. Dan TSP 46 ini kandungan fosfatnya sangat tinggi dan bagus untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif seperti ini. Dan selanjutnya kita tambah dengan menggunakan mikro vertimagnet dan kita mix dengan Vertivor yang tutup merah, karena kita menginginkan cabai kita ini serempak dan seragam. Jadi untuk tunas airnya ini akan sama besar dengan batang utamanya ini. Dan ini sudah mengeluarkan tunas air yang di bawah, dan ini pun sudah mulai keluar. Ini baru pertama kali kita pupuk dan sekarang untuk yang kedua kalinya. Dan kita lanjut ke bahan-bahan yang kita gunakan di sebelah sana. Nah teman-teman, kemarin kita sudah memasang lanjaran di sebelah sana. Baru sedikit kita pasang karena belum selesai, jadi ini yang tertinggal. Dan untuk bedengannya sendiri, ini panjang bedengan ada sekitaran 35 dan 37 meter dari ujung sana sampai ke belakang sini. Ini panjang bedengannya ada 35 meter ke belakang sana. Kita lanjut ke bahan-bahannya di sebelah sana. Nah, di sini kita mengaduk atau mengambil air. Nah, inilah pupuk yang sudah kita larutkan dengan air. Dan ini adalah fosfat. Ini adalah TSP 46 yang sudah kita rendam semalam. Dan yang ini kita rendam barusan tadi. Yang ini cepat larutnya. Kalau yang ini agak lama larutnya. Jadi kita rendamnya 1 malam. Biar dia hancur merata terkena air ini. Kalau pupuk TSP ini cukup enggak keras seperti SP36. Kalau SP36 itu keras. Kalau SP36 itu bagusnya ditabur di pinggir bedengan ini, atau dengan kita buatkan dengan lubang untuk pemupukan di sebelah sini. Karena kalau kita memupuknya di sini, takutnya cabai ini akan rusak, akan terkena jamur, dan terjadilah penyakit yang namanya jamur fusarium dan jamur bakteri. Teman-teman, kita aduk dulu agar merata. Nanti kita masukkan takarannya. Ini ada sekitaran 500 ml. Untuk per tangkinya isi 15 liter air, kita menggunakan ini satu ini. Kita masukkan ke dalam tank yang sudah kita sediakan. Dan untuk pupuk poskanya sendiri kita menggunakan setengah ini, karena cabai kita masih kecil
dan dosisnya pun kita berikan harus kecil. Nanti kalau sudah besar baru kita kasih pupuknya. Satu ini dalam tangki isi 20 liter air atau 15 liter air. Dan inilah Vertivore yang sudah kita mix, kita campur dengan Micro Vertimagnet. Ini sudah kita campur, kita aduk dengan merata agar merata di dalamnya. Ini sudah kita aduk. Ini ada Micro Vertimagnet dan juga Vertivore. Dan untuk per tangkinya kita memasukkan 40 mili. Ini satu tutup ini ada 20 mili, jadi kita masukkan per tangkinya 2 tutup ini. Jadi dosisnya kita menggunakan 40 mili per tangki isi 15 liter air. Oke, terlanjut dengan pengadukan. Teman-teman, kita ambil satu fosfatnya, kita kasih setengah ini, lalu kita masukkan, kita aduk dengan Posca tadi. Dan ini sudah kita beri tadi Micro Vertimagnetnya dan Vertivore-nya. Ini sudah kita aduk tadi. Kita aduk dengan sampai merata. Lalu kita masukkan ke dalam tangki yang isinya 15 liter air. Lalu kita tambahin dengan air sampai penuh. Lalu kita kocorkan di pangkal batang ini sampai selesai. Jadi kalau sudah umur cabai kita udah hampir memasuki fase generatif, baru kita bikin lubang di sini untuk pengocorannya. Dan takutnya kalau di sini kita kocor sampai dia finish, sampai dia berbuah, dan akan cenderung akan datang penyakit yang namanya Fusarium dan juga layu bakteri. Jadi kita bikin lubang di sini lagi atau di tengah sini untuk pengocorannya. Jadi kita bikin lagi lubangnya di sini, di sebelah sini untuk pupuk taburnya. Kalau enggak, kita buka dulu plastik ini sebelah, lalu kita tabur pupuknya sini. Kita aduk pupuk fosfat, KCl dan MPK 1616 kita tabur di pinggir ini agar cabai kita berbuah lebat dan bisa menghasilkan buah satu batang ini 1 kilo. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara ketik like, komen,